dengan guru taklim saja pada kita belajar agama ini. Untuk mendapatkan ilmu ya perlu ada orang alim yang mengajarkan kita tentang hukum-hukum agama, tentang akidah, tentang akhlak-akhlak yang baik. Tapi kalau tidak ada orang yang mentaslikkan rohani kita, tarbiyah ruhiyah tidak ada pada kita, maka rohani kita akan mati. Agama ini dianggap agama yang tidak sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam itu harus secara kafah. Kafah kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi berarti ada syariat atau ada Islam, ada iman dan ada ihsan. Bukan cuma beriman saja, bukan cuma Islam saja, tapi bagaimana anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu melakukan ibadah dengan dasar iman ya, tapi ketika kamu beribadah seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Ini yang kurang dibicarakan pada kita, sehingga agama ini menjadi lemah pada kita. Makanya benar apa kata orang, kata ulama, nisful alim yufsidul adiyah. Kalau cuma setengah alim maka bisa merusak agama, bukan memperbaiki agama. Agama ini kalau cuma setengah-setengah, ittiba' syai' wala tattabi'u syaitan. Udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa dua ayat ini dirangkaikan dengan ittiba' syaitan? Kalau sekiranya kalau kita beragama tidak sempurna, kita masih tergolong orang yang mengikut langkah syaitan. Makanya tidak akan bisa terjadi perubahan pada kita meskipun agama, meskipun acara, kegiatan di mana-mana kita lakukan. Tapi kalau tidak ada ruhnya yang kita hidupkan, cinta itu tidak hidup, maka cuma sebatas seremonial saja, meskipun itu baik, ya, baik, tetapi tentunya belum sempurna. Oleh karena itu, maka di samping kita bersyariat yang benar, ikut aturan Nabi sesuai yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana agar supaya berjalan hati kita pada Allah. Berjalan hati pada Allah perlu bimbingan. Talabus syekh fariidatun, kalau dalam kitab Syiarus Salikin disebutkan, ala kulli muslimin wa muslimatin walau min akabiril ulama. Cari guru yang bisa mentaslikkan rohani kita kepada Allah, itu wajib hukumnya bagi setiap kita, walaupun dia termasuk ulama yang paling top di dunia ini. Nah, inilah kadang-kadang kita cukup dengan belajar saja. Dalam mencari mursyid itu wajib hukumnya, karena kita menyadari rohani kita kurang, tidak ada yang dapat mendidik kita. Mendidik zahir mungkin gampang pada kita, tapi mendidik rohani sehingga muncul cinta. Rohani itulah tempat cinta. Kalau tidak ada pendidikan rohani pada batin kita, maka nur Allah itu tidak akan, nur Muhammad itu tidak akan melimpah ke dalam batin kita. Maka cari guru yang dia punya cinta. Sebenarnya cinta ini gampang, cari guru yang punya cinta, selesai. Karena cinta itu fuyullah, limpahan, bukan usaha. Meskipun kita harus berusaha untuk menjalani perintah Allah, tapi semata-mata cinta itu pemberian Allah pada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu melalui cara kita pada malam yang berbahagia ini, maka di samping kita mendengar bagaimana perjuangan baginda Rasulullah agar supaya orang ini dapat melatih hati kita untuk supaya senantiasa kita selalu tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang maksudnya dengan ajaran tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf itu mengajarkan pada kita semuanya agar supaya orang ini dapat beragama secara sempurna, tidak setengah-setengah. Karena tidak mungkin kita dapat melaksanakan agama ini kalau cuma sekedar terbatas pada memahami syariat saja. Harus kita berhakikat. Wajib hukumnya kita berhakikat, tapi berhakikat mencari orang yang hakikat, guru hakikat. Kalau tidak ada guru hakikat, maka bahaya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi hakikat itu apa?
Kalau tarekah berarti berjalan hati kita kepada Allah, itu yang dimaksud dengan tarekah. Kemauan hati kita senantiasa selalu tertuju pada Allah. Sehingga itulah para ulama-ulama ahli tarekah itu membuat metode-metode amaliyah bagaimana agar supaya muridnya itu dapat hatinya hudur ilah, hadir pada Allah, ingatan hatinya senantiasa selalu pada Allah. Maka dibuatlah zikir-zikir agar supaya dengan zikir tersebut itu gurunya dapat mentarbiyah melalui zikir, sehingga dari zikir tersebut itu walaupun awalnya lalai, dari zikir tersebut itu bisa terbangun hati sehingga hadir hatinya selalu pada Allah. Sehingga zikir ratib 1000 yang kita adakan ini berbeda dengan zikir-zikir yang biasa. Jadi zikir ratib 1000 ini namanya zikir taraki atau zikir derajat. Artinya atas bimbingan seorang mursyid yang kamil. Siapa guru kita? Murabbi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalili, yang kita yakini meskipun beliau bukan zuriyah, tapi kita yakini seorang yang kamil itu siapa saja Allah bisa titipkan kepadanya, itu dapat membimbing kita hingga sampai pada tujuan ila rabbika muntaha, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarekah namanya. Tarekah itu berjalan hati pada, tetapi atas bimbingan, tidak boleh berjalan sendiri, karena dalam perjalanan rohani ini banyak jebakan, banyak jurang. Maka perlu ada orang yang kamil, orang yang telah menjalani pendidikan rohani, sehingga dia dapat mendidik murid-muridnya di dalam berjalan kemauan hati pada Allah, sehingga apabila hati kita selalu terpaut pada Allah, maka datang cinta itu. Jadi cinta itu setelah terpaut hati tidak pada yang lain, maka inilah yang dimaksudkan dengan mahabbah, ahwal, nur Allah yang dilimpahkan, nur jalal, nur jamal Allah, cahaya kebagusan Allah itu dititipkan, dilimpahkan kepada batin kita yang bersih daripada ketersangkutan dengan selain Allah. Maka cahaya Allah itu akan datang ke dalam hati kita. Inilah yang dimaksudkan dengan hakikat. Apabila itu ada pada batin kita, maka kita tidak akan tertipu dengan ibadah yang kita lakukan, dengan ilmu yang ada pada kita, dengan jamaah yang banyak pada kita, karena kita melihat bahwa semua itu datang dari Allah. Kita semua sudah percaya sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini dari Allah, tapi masih di kepala. Keyakinan kita terhadap Allah atau keimanan kita terhadap Allah yang masih di kepala namanya akidah. Kita ini ingin mempertahankan akidah. Akidah ini tidak bisa dipertahankan kalau cuma sekedar batas di kepala. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kalau cuma terletak di kepala, sementara nafsu kita nafsu ammarah, nafsu lawwamah, maka akidah ini tidak akan bersih, tidak akan bersinar ke dalam hati kita. Kita beriman pada Allah, tapi pegangan hati kita bukan Allah. Kita beriman pada Allah, cinta kita pada dunia lebih kuat daripada Allah dan Rasul. Karena akidah cuma di kepala, tidak jatuh ke dalam hati. Kenapa tidak jatuh ke dalam hati? Karena hati kita tidak ada kemauan, tidak ada ingatan, tidak ada didikan untuk supaya senantiasa dia selalu berada di hadrat ilah. Cuma inilah kadang-kala kalau beli sampai ini, bagian ulama mengatakan terlalu tinggi ajaran ini, tidak boleh, jangan dulu disampaikan. Ini orang sudah cinta segala macam dengan dunia ini, masa tidak bisa kita katakan demikian, ya kan? Maka perlu bagi kita untuk mempelajari tauhid tasawuf, bahkan harus masuk ke dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf. Karena tauhid tasawuf itu agar supaya kita hilang kesyirikan di dalam batin kita, sehingga tumbuh cinta tadi. Sebab selama masih ada kesyirikan di dalam batin kita, tidak ada cinta. Kata-kata cuma cinta. Jadi syirik khafi itu di dalam batin kita, ini tidak bisa hilang dengan ilmu, tidak bisa hilang juga dengan ibadah. Kita wajib beribadah, kita wajib belajar ilmu. Jadi ilmu dan ibadah, ilmu dan amal yang kita lakukan itu belum dapat menghapuskan kesyirikan, belum dapat menghapuskan cinta dunia kita.
Cinta dunia ini ra'sukul khati, merupakan pokok dari segala persoalan yang timbul ini karena cinta dunia. Cinta dunia ini tidak bisa terhapus, bisa berganti dengan cinta Allah dan Rasul kalau seandainya di dalam batin kita ini cahaya-cahaya dunia yang selalu masuk ke dalam hati kita. Maka tauhid tasawuf artinya tauhid bagi orang yang bertasawuf. Jadi majelis tauhid tasawuf ini artinya bagaimana? Majelis agar supaya tauhid Allah itu bersinar ke dalam hati. Tasawuf itu hati yang bersih, hati yang berkemauan pada Allah sehingga sangkutan hatinya pada selain Allah hilang. Itu tasawuf namanya. Orang yang bertasawuf artinya orang yang bersih hatinya dari ingatan dan kemauan pada selain Allah. Apabila bersih kemauannya, apabila bersih ingatannya kepada yang lain yang ada hanya Allah, maka cahaya Allah akan datang. Nur Allah inilah yang dimaksudkan dengan hakikat atau yang dimaksud dengan tauhid tasawuf. Agar supaya hilang syirik di dalam hati kita, agar supaya hilang cinta dunia, kenifakan yang ada di dalam hati kita. Kalau tidak, maka selamanya kita selalu jatuh di dalam kesyirikan. Kita mengerti tentang ketuhanan, kita belajar tentang kitab tauhid, sifat 20 umpamanya, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Allah, tapi belum tentu kita dapat membersihkan syirik yang ada di dalam batin. Syirik yang bisa bersih ke dalam batin apabila kemauan hati sekali lagi ada, dia menjalani tarekah, kemauan hatinya senantiasa selalu berada di hadapan Allah. Kemauan hati untuk berada di hadapan Allah harus ada pendidikan, harus ada tarbiyah dari seorang syekh yang kamil. Wajib, oleh karena itu wajib mencari guru yang kamil, bukan setengah. Guru yang setengah maka bukan memperbaiki agama kita, malah justru akan merusak agama kita. Coba lihat tadi, kenapa saya suruh umpamanya ada beberapa remaja berdiri, padahal ilmu kami tidaklah seberapa, tapi kenapa mereka bisa menangis dalam menyampaikan, merasa sedih terhadap apa yang telah mereka lakukan pada masa yang lalu. Bukan karena kami, bukan karena kehebatan kami di dalam mengajarkan anak-anak itu, tapi kami yakin limpahan kasih sayang Allah yang dilimpahkan ke dalam batin murabi kami itulah yang membuat seseorang itu dapat berubah. Bukan dengan pengetahuan yang telah kami pelajari. Inilah makanya perlu cari orang yang ada nur Allah, nur Muhammad. Cuma mencari orang itu sudah sulit. Makanya diberitahukan di dalam ajaran-ajaran ketasawufan, tandanya idza ru'u zakarullah. Kalau kamu bertemu dengan dia, melihat dia, membuat kamu tersentuh, membuat kamu ingat Allah. Jadi seorang guru yang benar ketika kamu bertemu dengan dia, dia maksiat sehingga membuat dia sadar bertobat pada Allah. Ketika dia lalai, ketika bertemu dengannya, membuat dia teringat pada Allah. Inilah guru yang dapat membawa kita, yang mendidik zahir dan batin kita kepada Allah. Jadi tadi kembali lagi, syariat, tarekat, dan hakikat. Jadi agama ini maksudnya kalau kita bahasakan dengan bahasa hadis Nabi, Islam, iman, dan ihsan. Ini rukun agama. Bicara apapun tentang agama tidak boleh lari daripada rukun agama. Pasti ada kaitan dengan rukun agama. Kalau bukan masalah iman kita bicarakan, berarti bicara tentang iman. Kalau bukan iman, maka kita bicarakan tentang ihsan. Nah, ihsan ini kadang-kala yang kurang tersentuh di dalam pembahasan, di dalam kajian. Padahal ruh agama itulah ihsan. Bagaimana bisa kita kuat di dalam melakukan agama di dalam Islam? Bagaimana kuat iman kita bertambah kalau ihsannya tidak? Maka oleh karena itu wajib bagi kita mempelajari tentang rukun agama secara keseluruhan dan mempelajarinya kepada orang yang ahli, agar supaya orang ini kesiang di dalam menjalani hidup ini bersama Allah, bersama baginda Rasul
Rasulullah. Cahaya Allah itu melimpah ke dalam batin kita, cahaya Muhammad, Nur Muhammad itu melimpah ke dalam anggota tubuh kita, sehingga kita dinamakan orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia itu sifat yang ada tertanam di dalam batin kita. Dengan sifat itulah membuat kita mudah melakukan perbuatan, perkataan yang tanpa harus difikirkan, tanpa merasa berat melakukannya. Itu yang dimaksud dengan akhlak. Jadi akhlak itu setelah dia mendapatkan anwar atau waridat atau cahaya-cahaya ketuhanan yang datang ke dalam hati, karena hatinya senantiasa selalu terpaut pada Allah, maka orang itulah yang membuat sifatnya berubah menjadi sifat yang baik. Makanya di dalam kalimat, di dalam kitab-kitab disebutkan kun bi ausafi rububiyah ta'alluqan wa bi ausafil ubudiyah takhalluqan. Jadilah kamu terhadap sifat ketuhanan itu senantiasa terpaut, agar supaya sifat kehambaan itu senantiasa menjadi akhlak kita. Dengan pengertian akhlak ini baru bisa muncul pada diri kita, tawadhu, sabar, syukur. Kita dapat melakukan itu apabila ada ta'alluq sifat rububiyah. Kita senantiasa selalu terkait dengan sifat ketuhanan. Artinya sifat ketuhanan itu senantiasa selalu mencerahi, menyinari batin kita, sehingga akhlak-akhlak itu akan muncul pada kita. Sehingga itulah makanya kita disuruh untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya ini agar supaya pertama bisa berubah, karena zikir ratib 1000 ini pertama mungkin kita lalai, tapi atas bimbingan murabi kita, atas nasihat-nasihat, atas petunjuk-petunjuk guru-guru kita, maka mudah-mudahan dari zikir yang lalai itu bisa membuat kita terbangun hati kita, sehingga mulai teringat kesalahan-kesalahan kita, mulai tumbuh rasa bersyukur kita karena terlihat betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita, sehingga kita dapat menjaga waktu-waktu jangan sampai tersia-sia di dalam menjalani hidup ini. Itu namanya zikir terbangun. Nanti apabila terus kita lakukan, insya Allah atas bimbingan guru-guru kita, murabi kita, insya Allah itu zikir itu akan sampai pada martabat di mana dia lupa yang lain, yang ada hanya Allah. Zikir hudur, wadhkur rabbaka idza nasita, ingatlah olehmu akan Tuhanmu idza nasita, ketika kamu lupa. Di dalam tafsir Isyari, idza nasita artinya ketika kamu lupa selain Allah, itulah yang dimaksud dengan ingat Allah. Ketika lupa artinya tidak ada kehadiran ingatan hati kita pada selain Allah di dalam hati kita, barulah kita dinamakan orang yang telah sampai pada zikir hudurul qalbi, hadir hati kita pada Allah. Apabila hati kita telah dipenuhi dengan cahaya-cahaya Allah, maka disitulah makna kita dapat menyaksikan bahwa segala sesuatu itu memang benar datang dari Allah. Jadi keyakinan itu menjadi nyata di dalam batin kita setelah ada nur Allah, barulah kita dapat menyaksikan semua itu memang benar dari Allah, bukan dari selain Allah. Kalau selama ini orang cuma mau ngakui segala sesuatu dari Allah, tapi dari batin kita terlihat selain Allah, terlihat selain Allah di dalam batin kita. Inilah yang dimaksudkan dengan syirik khafi. Syirik khafi sekali lagi tidak bisa dihilangkan dengan ilmu dan amal kita. Syirik khafi itu dihilangkan dengan nur Allah. Nur Allah ini bisa kita dapat apabila kemauan hati senantiasa selalu pada Allah. Kemauan hati baru bisa terpaut pada Allah apabila ada mursyid yang mendidik kita. Tidak ada mursyid yang mendidik kita selamanya, tidak akan pernah kita dapatkan hudurul qalbi ilallah. Nah, jadi itulah mungkin yang harusnya kita pahami bersama dan kita latih. Alhamdulillah majelis perjanjian tauhid tasawuf, orang ini ada guru dan mursyid, ada mursyid yang dapat membimbing orang, membimbing rohani kita. Bukan cuma kalau mendidik jasmani, mengajarkan ilmu sudah cukup. Abul Habaib tadi cukup kami ini dia. Karena kalau kami di pesantren mulai dari kita kecil hingga sampai kita besar sudah selesai dipelajari. Jadi kalau cuma mengajarkan kita mungkin sudah selesai, tapi mendidik rohani seseorang agar supaya dia bersama Allah, ini perlu mursyid, mursyid. Carilah mursyid. Kalau tidak, masuk MPTT, sebab di MPTT ada
mursyid yang kamil dalam keyakinan kami, yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalili. Ini harus diperkenalkan jadi, tidak boleh disembunyikan jadi, karena sekarang ini orang ini dia beragama, tapi pegangan kita, ikutan kita bukan baginda Rasul, bukan baginda Rasulullah. Kita tahu, kita akui Nabi itu uswatun hasanah, tapi dalam kehidupan kita yang kita contoh selain Rasulullah. Nah, oleh karena itulah, mari sama-sama untuk mendapatkan cinta Nabi, bisa menjadi Nabi sebagai ikutan seperti dalam ayat tadi, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallah katsiran. Untuk mendapatkan Nabi sebagai uswah, kita jadikan uswah hasanah apabila kita mau berzikir sebanyak-banyak, mau berzikir. Bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah, orang yang percaya terhadap hari akhir, dan dia mau berzikir sebanyak-banyaknya. Sebenarnya syarat, jadi syarat Nabi sebagai uswah apabila kita berzikir sebanyak-banyak, wa dzakarallah katsiran, berzikir sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan mari kita sama-sama kita akhiri acara ini dengan kita berzikir. Nah, pertama berzikir ini kita beristighfar, mohon ampun pada Allah, kita mengingat-ingat kesalahan kita sambil kita berjanji di dalam hati, merasa sedih dengan keadaan kita, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, serta kita perbaiki agar supaya ke depan nanti senantiasa selalu kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah, selawat kita pada baginda Rasulullah seolah-olah kita berada di hadapan makam baginda supaya tidak bercabang-cabang ingatan kita kepada yang lain. Hadirkan seolah-olah kita berada di masjid berada di makam baginda Rasul. Itulah setiap kita bersalawat harusnya begitu, agar supaya pengaruh atau cahaya baginda Nabi itu kita mohonkan agar supaya melimpah ke dalam batin kita, sehingga muncul tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Kemudian kita baca Fatihah, kita turunkan kepada baginda Rasul dan seluruh guru-guru yang mulia, terutama kepada murabbi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali